Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang indah saat ini untuk kita mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah doa malam streaming saat ini, namun sebelumnya mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Kami boleh tetap terus dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh-Mu sampai saat ini. Dan biarlah hati kami mau tetap terus memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bagi setiap kami kebajikan dan kemurahan akan tetap terus mengikuti setiap kami. Dan kami akan tetap terus memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih seselayakan hati kami untuk datang menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut
Topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan pujian ini, katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sebab ku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lewat pujian ini kami mau katakan, Tuhan, kami mau percaya, hanya mau percaya terus kepada-Mu yang menjadi sumber berkat bagi setiap kami, yang menjadi sumber segalanya bagi setiap kami. Sekalipun kami harus menghadapi banyak sekali badai cobaan dalam hidup kami, namun kami takkan pernah takut sebab Engkau Tuhan yang tetap terus ada bersama kami, menjagai setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau hanya tetap terus memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu di setiap musim hidup kami. Ini hati kami ya Tuhan, kami siap menyembah Engkau, memberikan yang terbaik, menaikkan penyembahan, pujian, syukur hanya kepada-Mu. Mari kekasih Tuhan, dari tempat kita masing-masing kita menaikkan pujian ini, katakan, aku percaya, sungguh aku percaya ya Tuhan. Katakan dengan lembut, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh ku percaya, aku percaya akan setiap janji dan berkat-Mu yang selalu ada, yang Kau genapi. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Kiara bara base, sekiara bara mo. Engkau baik selamanya. Kami menyembah-Mu, Allahku yang kudus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Allahku. Kiara la bara mas, kiara la bara mo. Sekiara la bara batakana yara la bas, sekiara la bara mas, sekiara la bara kiara la bara mas, sekiara la bara mas, sekiara la bara batakana yara la mas. Haleluya, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allahku yang ajaib dan mulia. Engkau baik selamanya, Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang senantiasa tetap terus memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang senantiasa tetap terus meneguhkan setiap kami. Bahkan janji-Mu yang selalu Engkau genapi bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami, bahkan rencana apapun yang sedang kami rancangkan, Tuhan yang siapkan yang terbaik.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami hanya mau tetap terus menaruh iman percaya kami hanya kepadamu. Sebab Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Engkau Yesus kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau penolong hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah doa malam pada hari ini, mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur, terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan kami telah mempersiapkan hati kami untuk Tuhan menerima taburan benih firman-Mu. Tuhan, biar benih firman-Mu pada malam hari ini dapat memberkati setiap kehidupan kami, dapat menuntun langkah kami sebagai anak-anak-Mu, dan Kau mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, sehingga setiap benih firman taburkan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai, saya memberi tema perbuatan yang kecil menjadi berkat yang besar. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Bapak Ibu boleh membuka Alkitab, firman Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar berombongan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu,
maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Amin. Saudara, pada malam hari ini saya ingin sampaikan, mungkin kita jarang sekali membahas bagaimana atau apa yang dilakukan anak perempuan sebagai tawanan di rumah Naaman. Dia sebagai pembantu di rumah Naaman, membantu istri Naaman. Nah, saudara, Naaman ini adalah panglima dari Raja Aram yang Tuhan berkati. Sehingga setiap peperangan, dia memenangkan peperangan, dia menjadi kesayangan raja. Namun ayat firman Tuhan mengatakan dia adalah seorang yang kena penyakit kusta. Saudara, ketika zaman dahulu, saudara, kalau penyakit kusta itu ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Dan ujungnya dia dipisahkan dari masyarakat dan akhirnya mereka bisa meninggal di pengasingan. Itu penyakit yang paling tidak disukai dan paling ditakuti ketika zaman itu, saudara. Nah, anak perempuan ini dikatakan di sini anak perempuan yang menjadi tawanan di rumah Naaman. Anak perempuan ini tidak disebutkan umurnya di Alkitab. Jadi saya bisa membayangkan anak perempuan ini kira-kira masih gadis remaja, belasan tahun umurnya. Dia sudah ditawan, dibawa ke rumah Naaman. Dan ketika rombongan dari orang Aram masuk ke daerah Israel, mereka mengambil anak perempuan ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari anak perempuan ini, saudara? Anak perempuan yang tidak disebutkan namanya ini dan tidak disebutkan umur berapa, tetapi dikatakan anak perempuan ini adalah tawanan dari Naaman, dari orang Arab. Anak perempuan ini adalah anak Israel. Tetapi kita belajar sama-sama. Apa yang kita dapati dari anak perempuan ini? Bahwa anak perempuan ini dia punya hati yang mau mengampuni. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika anak perempuan ini mendengarkan bahwa tuannya Naaman itu kena kusta, ayat 3 mengatakan demikian. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Anak perempuan ini menyampaikan kepada nyonyanya bahwa di Samaria itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit tuannya. Saudara bayangkan bahwa anak perempuan ini adalah seorang anak tawanan. Di dalam ketidaknyamanannya, dia masih bisa memiliki hati yang untuk mengampuni. Kenapa saya katakan dia memiliki hati untuk mengampuni? Ketika dia mendengarkan bahwa tuannya kena kusta, seharusnya kalau dia sebagai orang yang tidak bisa mengampuni, dia akan mengatakan, yes, itulah kutuk. Tuhan sudah membalas. Dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Bahkan dia tidak akan berkata kepada nyonyanya bahwa di Samaria itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dia mengharapkan cepat tuannya nih mati, tuannya meninggal, dan dia akan mengatakan itu setimpal. Tetapi ini tidak dilakukan oleh anak perempuan ini. Apakah anak perempuan ini dalam kondisi yang baik-baik saja? Saudara, ketika firman Tuhan mengatakan rombongan dari Aram keluar membawa anak gadis ini, apakah anak gadis ini dibawa dengan baik-baik waktu zaman itu, dipamiti dengan orang tuanya, dan dia berkata, biar anak gadismu ikut kami biayain, kami sekolahin sampai menjadi orang yang hebat? Enggak, diambil menjadi budak. Anak gadis ini tidak punya masa depan lagi, segalanya jadi gelap karena dia budak, dia tidak punya hak apapun. Segala kebebasannya tertumpuk, terputus.
dia menjadi seorang tawanan. Kondisinya tidak baik, saudara. Tetapi kita belajar dari anak perempuan ini. Dia mau mengampuni. Kenapa dia mau mengampuni? Kita bisa mengatakan dia mau mengampuni. Dia mau menunjukkan kepada nyonyanya bahwa di Samaria itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Kalau tuannya mau pergi ke sana, pastilah disembuhkan. Itu berarti dia bisa melepaskan pengampunan. Dia mau menolong. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kalau hari-hari ini kita mungkin ada dalam sebuah kesulitan yang disebabkan orang lain, seperti anak perempuan ini. Dia ada dalam kesulitan, dia menjadi tawanan gara-gara diambil dari orang tuanya. Kalau hari-hari ini kita ada dalam sebuah kesulitan, dalam sebuah persoalan, mungkin persoalan itu yang orang lain membuat kita ada dalam situasi yang sulit, orang lain yang membuat kita dalam kondisi yang tidak baik, orang lain yang membuat kita dalam posisi yang merugi, orang lain yang menyusahkan kita. Bagaimana kita hari ini? Adakah kita juga memiliki hati untuk mengampuni, saudara? Sebagian dari kita akan mengatakan, enggak, dia sudah cukup menyakiti hatiku. Dia sudah menyusahkan aku. Enggak ada itu. Tuhan akan balas setimpal. Itu yang akan dilakukan. Manusiawi, iya. Kalau menurut orang dunia itu wajar. Tetapi kita ini anak Tuhan, saudara. Kita belajar bagaimana respon dari anak gadis ini sebagai tawanan. Dia mau melepaskan pengampunan. Kita belajar, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu murah, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haruskah kemarahan itu kita simpan? Haruskah segala sesuatu yang jelek yang sudah dilakukan orang membuat kita punya akar pahit? Firman Tuhan mengatakan, saya ulangin, Efesus 4 ayat 31-32, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Diajarkan apa? Untuk kita ramah, terus penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari untuk setiap kita. Jangan ada lagi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang jauh itu semua. Mari kita ramah satu dengan yang lain. Kita mau penuh kasih, mengampuni seperti Yesus mengampuni setiap kita. Itu poin yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang kita dapat dari anak wanita ini? Dapat dipercaya. Ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Yang kedua, berbicara apa? Anak gadis ini dapat dipercaya. Kenapa demikian? Ketika anak gadis ini berbicara dengan nyonya di Samaria itu ada seorang nabi loh, yang bisa menyembuhkan. Kalau Tuhan mau ke sana, Tuhan bisa disembuhkan. Istrinya percaya dengan anak gadis ini dan dia sampaikan kepada Naaman.
Naaman pun bisa percaya kepada gadis ini, sehingga dia beranikan diri datang kepada raja. Dia berkata bahwa di Samaria itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Itu kata anak gadis dari Israel ini. Dan dia persiapkan persembahan yang cukup besar, saudara. Untuk apa? Untuk nabi tersebut. Kalau anak perempuan ini tidak bisa dipercaya, jangankan dia berkata satu kali, mau berkata 10 kali pun dengan nyonyanya, kata nyonya, di sana di Samaria itu ada nabi yang bisa menyembuhkan. Nyonya tidak akan percaya, walaupun sebenarnya dia berkata benar. Tetapi karena beberapa kali dalam perjumpaan, dalam segala aktivitasnya, anak perempuan ini tidak bisa dipercaya, maka istri Naaman juga tidak akan percaya hal demikian. Tetapi tentulah dalam kehidupan sehari-hari bahwa anak perempuan ini adalah tipe anak perempuan yang bisa dipercaya. Saudara, maka saudara, tuannya, nyonyanya bisa meresponi dengan baik dan menyampaikannya kepada suaminya Naaman, dan Naaman bisa menyampaikan kepada raja. Dan ingat, gara-gara perkataan anak perempuan itu, raja itu membuat surat kepada Raja Israel. Bukan sesuatu yang mudah, saudara. Untuk meyakinkan raja itu tidak mudah. Untuk meyakinkan panglimanya itu tidak gampang, saudara. Tetapi kalau sampai dia dipercaya, dan panglima ingin melakukan segala sesuatu, termasuk raja ingin membuat surat kepada raja dari negeri yang lain. Karena apa? Karena mereka percaya. Dalam kehidupan ini, hari-hari ini, mencari anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya itu sulit, saudara. Ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan, saudara, pimpinan saya ngomong begini, terus untuk orang pintar itu banyak, tetapi untuk orang yang bisa dipercaya itu sedikit dan sulit. Saya ingat itu. Memang hari-hari ini kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mencari orang percaya yang bisa dipercaya, ini maksudnya itu sulit. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, walaupun hari-hari ini kondisi sulit, dengan adanya pandemi begini, apalagi dengan virusnya terus berkembang, yang dikatakan ada virus Delta, apapun kondisi, kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau kita berkata A adalah A, kita berkata B adalah B. Jangan sampai dengan kondisi-kondisi demikian kita melakukan banyak hal yang tidak terpuji, karena kita mengatakan kondisi yang buruk, kondisi yang nggak baik. Tidak, saudara. Anak perempuan ini dalam kondisi yang tidak baik, karena dia menjadi seorang tawanan. Tetapi kita lihat, walaupun dia menjadi seorang tahanan, dalam kehidupannya dia bisa dipercaya. Walaupun dia seorang budak, dia bisa dipercaya. Apapun hari ini posisi kita, dapatkah hari-hari ini kita menjadi orang percaya yang bisa dipercaya, baik bagi orang di sekitar kita maupun Tuhan. Kita belajar, saudara, ya. Di Amsal 8 ayat 20 mengatakan, orang yang dapat percaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang mau cepat kaya cenderung menghalalkan semua cara, maka firman Tuhan katakan akan mendapat hukuman. Tetapi orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.
Nah, saudara, pernah nggak kita bayangkan ketika Naaman disembuhkan? Lupakan Naaman kepada anak perempuan ini? Oh tidak, saya yakin tidak. Kenapa? Karena penyakit yang dialami oleh Naaman ini penyakit yang berbahaya. Penyakit yang dialami oleh Naaman ini ujungnya kematian. Hari-harinya dia akan diasingkan. Jadi penyakit yang paling ditakuti ketika itu. Tetapi ketika dia sembuh, ketika dia dipulihkan, pernah nggak kita bayangkan berapa berkat yang diterima oleh anak gadis ini? Mungkin anak gadis ini akan dijadikan bukan lagi budak, tetapi akan diberikan posisi-posisi yang lebih baik sehingga dia bisa melanjutkan pendidikannya, dia punya masa depan. Atau mungkin anak gadis ini dikembalikan kepada orang tuanya dan diberi penghargaan, diberikan berkat yang banyak. Kita nggak tahu. Tetapi satu hal, saya percaya Naaman akan melakukan itu. Karena saudara, ketika Naaman datang saja kepada Nabi Elia yang di Samaria, apa yang dia bawa? 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian. Saudara pernah nggak bayangkan kalau saat ini uang ini berapa? Puluhan miliar, saudara. Itu tuh datang, belum tahu kesembuhannya, tetapi dia datang, dia membawa obat. Bagaimana setelah dia mengalami kesembuhan, dia pulang ke rumah? Tentulah anak perempuannya juga diberkati. Nah, kita belajar untuk kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya, baik itu perkataan maupun perbuatan kita. Nah, yang ketiga, anak perempuan ini tidak egois. Orang yang tidak egois itu memiliki belas kasihan, saudara. Saudara, kita lihat ketika anak perempuan ini dia melihat tuannya sakit, dia tidak egois. Dia punya kasih. Untuk apa? Untuk tuannya ini disembuhkan, untuk tuannya ini dipulihkan. Mari setiap kita anak-anak Tuhan, dalam kondisi hari-hari ini, dalam kondisi pandemi ini, apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain? Jika orang melihat bahwa dalam hidup kita itu ada Tuhan, kita nggak boleh egois, harus punya kasih. Kalau anak perempuan ini, dia memiliki kasih. Ketika dilihat tuannya dalam kondisi yang tidak baik, dia menginginkan apa? Menginginkan tuannya itu disembuhkan. Ada belas kasih. Dan ingat, firman Tuhan mengajarkan kepada kita Matius 9 ayat 13 demikian. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Titik 2, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita punya kewajiban hari-hari. Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Dan Yesus mengatakan, pelajari ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan. Tuhan menginginkan bukan persembahan, tapi belas kasihan. Sesuatu yang ada dari dalam kita keluar. Tuhan menginginkan anak-anaknya memiliki belas kasihan seperti Dia memiliki belas kasihan. Tuhan pernah memberi contoh seorang Samaria yang menolong orang yang saat itu terluka, habis dirampok. Dia punya belas kasih. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? Kalau setiap kita, saudara, memiliki belas kasih, mari kita melangkah untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk saudara-saudara kita hari ini. Saudara-saudara kita hari ini banyak sekali mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Adakah belas kasih kita hari ini? Hal yang kecil, apapun yang bisa kita lakukan,
itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Bisa besar artinya bagi orang lain. Mari untuk setiap kita tidak egois. Harusnya kita memiliki belas kasih. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang ada pada anak perempuan ini? Anak perempuan ini punya iman yang polos, yang jujur. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika dia berbicara dengan nyonyanya, dia katakan di Samaria ada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, yang bisa menyembuhkan. Terus tuannya pergi kepada raja, dan raja membuat surat kepada raja yang ada di sana, di Samaria. Pernah nggak terpikir oleh wanita ini, kalau seandainya gagal, hukumnya apa kira-kira? Menurut saya bisa dipenggal, mungkin bisa diasingkan, bertambahlah hukumanmu. Tetapi kita lihat, dia punya iman. Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Tuhan pasti bisa menolong Tuhan. Yang penting Tuhan yang mau bertindak datang pada Elisa. Saudara, ketika Raja Israel mendapat surat dari Raja Aram, dia marah sekali. Dia merobekkan surat itu. Dia merobekkan pakaiannya. Dan dia katakan, Tuhankah aku ini yang bisa menghidupkan, mematikan orang, bisa menyembuhkan orang? Tetapi hal demikian didengar oleh Elisa. Elisa minta utusannya mengatakan, kenapa enggak kau biarkan mereka datang kepadaku, supaya dia tahu bahwa di Israel ini ada seorang nabi. Akhirnya raja mengizinkan Naaman itu datang berjumpa dengan Elisa. Saudara, kita lihat iman dari anak perempuan ini. Dia memiliki iman yang polos. Dia percaya Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan. Adakah hari-hari ini kita juga memiliki iman yang demikian? Pokoknya aku tahu Tuhan pasti sembuh. Punya iman yang bukan seandainya. Anak perempuan ini ketika dia berbicara, dia nggak terpikir loh, seandainya gagal bagaimana ya. Dia hanya mengatakan satu hal, datang kau disembuhkan. Mari saudara, kita belajar ada 4 hal dalam kehidupan anak perempuan ini. 1, dia tidak dendam. 2, dia orang bisa dipercaya. Yang 3, dia tidak egois, dia punya belas kasih. Dan yang 4, dia punya hati yang iman yang polos, iman yang hebat. 4 hal ini dimiliki. Tapi kita bisa melihat dari banyak hal ini, apa yang kita bisa simpulkan? Kita belajar dari anak perempuan ini, dalam kesulitan dia tetap bisa melayani Tuhan. Firman Tuhan ingin menyampaikan, dalam kesempatan apapun, saudara, kita bisa melayani Tuhan. Dalam situasi yang tidak baik sekalipun, kita bisa melayani Tuhan. Anak perempuannya sebagai tawanan, dia bisa melayani Tuhan. Dalam kondisi COVID demikian, kita bisa melayani Tuhan. Yang ketiga, Allah mengizinkan penyakit atau masalah atau penderitaan agar namanya dipermuliakan. Ketika Naaman disembuhkan dari kusta, nama Allah dipermuliakan. Dan yang keempat dari wanita yang kita bisa pelajari, saudara, poinnya, dia melakukan hal yang kecil dengan kesetiaan yang besar, berkat yang besar. Apa itu?
Naaman bertobat. Naaman berkata demikian. Kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18, 2 Raja-Raja 5 ayat 18. Demikian firman-Nya. Ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan menyembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan yang 18 dia katakan demikian, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini di dalam perkara berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Dan Elisa mengatakan demikian. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Nah, saudara, dari perkataan anak perempuan ini bisa membuat Naaman itu bertobat. Dia katakan, aku hendaknya memberikan persembahan lagi kepada Allah lain, tapi kepada Tuhan. Dan kalau aku harus mendampingi rajaku masuk ke kuil Rimon, itu karena aku tugas. Elisa mengatakan, pergilah dengan selamat. Dia setia melakukan hal yang kecil. Hasilnya adalah perkara yang besar. Saya percaya anak perempuan ini tidak menyangka hal yang kecil dilakukan menjadi berkat yang besar bagi seseorang, yaitu ada seorang panglima yang bertobat. Nah, mari saudara, untuk setiap kita, saya tidak memperpanjang firman ini, namun kita belajar untuk kita punya karakter seperti wanita ini, anak perempuan ini. Dan pesan firman Tuhan, dalam keadaan sulit sekalipun, kita bisa melayani Tuhan. Mari itu setiap kita tahu kondisi buruk, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi untuk namanya dipermuliakan. Dan keempat, ketika kita setia melakukan hal kecil, maka kita bisa melihat perkara yang besar. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, ucap syukur, terima kasih. Kalau pada malam hari ini firman-Mu telah dikabulkan, biar firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, memimpin hidup kami, sehingga hari-hari kami, apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun saat ini kondisi-kondisi yang tidak baik, kondisi-kondisi yang membuat ekonomi sulit, apapun kondisi hari ini, tapi kami bisa melayani pekerjaan-Mu. Apapun kondisi ini, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan setiap kami, mampukan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air
Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk melaksanakan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, Kau terus ajar kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pimpin kami Tuhan untuk mengerjakan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami Tuhan dapat mengerti Tuhan rancangan-rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami tidak akan menjadi lemah, kami akan terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kau berikan Tuhan kesehatan, Kau berikan perlindungan-Mu bagi kami semua. Tidak ada kuasa jahat orang jahat yang mengganggu kami. Asal kami terus melekat kepada Engkau. Bahkan COVID-19 Tuhan Kau hindarkan dari kami semua. Asal kami terus Tuhan menjaga protokol kesehatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan kami taat akan perintah dari pemimpin yang ada di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maksud kekasih kita minta berkat dari Allah Bapa. Kila ramaya ramata sika pada ramaya, kina ramasyanda ramaya kiala ramasika para. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak itu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Sekarang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.